Pada suatu hari di sebuah desa yang aman dan damai, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih bersama ayahnya di sebuah rumah yang besar. Bawang Putih baru saja kehilangan ibunya, kini ia hidup berdua saja dengan ayahnya yang sering keluar berdagang. Namun, tetangga mereka selalu menawarkan bantuan. Tuan, jika Tuan ingin berdagang, titipkan saja bawang putih kepada saya akan menjaganya. Saya titip bawang putih ya. Iya, Tuan. Dan bawang putih pun dititipkan kepada tetangganya. Tetangganya itu mempunyai seorang gadis bernama Bawang Merah. Bawang Merah dan ibunya sangat baik kepada Bawang Putih, sehingga membuat Bawang Putih menyukai mereka dan menyuruh ayahnya menikahi ibu Bawang Merah. Setelah pulang berdagang, ayah Bawang Putih pun menjemput Bawang Putih untuk kembali ke rumahnya. Dan tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada tetangganya itu. Setelah kembali ke rumah, Bawang Putih pun menceritakan keinginannya kepada ayahnya. Ayah, ibunya bawang merah sangat baik kepadaku. Sebaiknya ayah menikahinya. Baiklah, jika itu permintaanmu, nak. Dan akhirnya ayahnya pun menikahi ibu Bawang Merah. Sayangnya, setelah menikah, sikap baik ibu tiri dan Bawang Merah berubah. Bawang Putih sering disiksa ketika ayahnya pergi keluar desa, tapi ia tidak pernah menceritakan penyiksaan tersebut kepada ayahnya. Bawang putih, cepat siapkan makanan. Kami sudah lapar. Iya nih, kerjaku lambat banget sih. Iya Bu, sebentar lagi makanannya siap. Begitulah setiap hari Bawang Putih diperintah sesuka hati oleh ibu tiri dan saudara tirinya, hingga ayahnya sakit parah. Ibu, sepertinya aku ayah tidak mau lagi. Tolong jaga bawang putih baik-baik ya. Tentu saja Pak, Ibu akan selalu menjaga bawang putih dan selalu menyayangi bawang putih. Dan ayahnya pun meninggal dunia. Ibu tiri dan Bawang Merah sangat bahagia karena mendapatkan warisan yang berlimpah. Suatu hari, Bawang Putih disuruh mencuci baju ke sungai oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Meski begitu, Bawang Putih selalu melakukannya dengan ikhlas. Saat sudah sampai di sungai, Bawang Putih bertemu dengan temannya yang akan mencuci baju. Akhirnya, mereka pun pergi bersama. Bawang putih, kamu sendirian aja. Kemana bawang merah? Aku nggak bantuin nyuci. Ya nih, bawang merah sedang sibuk beres-beres rumah, jadinya tidak bantuin nyuci. Maaf Melati, aku terpaksa berbohong. Bawang putih, aku udah selesai nyuci. Aku pulang dulu nih. Iya, nggak apa-apa, hati-hati ya. Ya. Pada saat mencuci baju, ia tak sengaja menghanyutkan baju kesayangan ibu tirinya. Akhirnya, ia mengejar baju tersebut dan tersangkut di tepi sungai di akar pohon sebuah rumah. Ketika ia mengambil baju, keluarlah seorang nenek tua renta dari dalam rumah. Anak cantik, kamu mau nggak membantu nenek membersihkan rumah? Hari ini nenek sedang tidak enak badan. Nenek tinggal sendirian. Iya. Tentu saja saya mau. Saya akan membantu nenek hari ini. Bawang Putih pun membantu sang nenek hingga semua pekerjaan rumah selesai. Nenek itu memberikan beberapa buah labu sebagai hadiah. Ini hadiah buat kamu. Kamu ambil yang kecil saja ya. Makasih, Nek.
Bawang putih pun kembali ke rumah membawa labu kecil. Ibu tirinya sangat marah karena ia pulang terlambat. Sudah pulang telat, malah bawa labu jelek ini. Sudah cepat belah dan masak untuk kami. Bawang putih pun membelah labu tersebut. Alangkah terkejutnya ketika melihat isinya ternyata emas. Lalu ia memberitahukan kepada ibu tiri dan bawang merah. Bawang putih pun menceritakan semuanya. Ibu tiri dan bawang merah hanya mengangguk-angguk mendengar ceritanya. Namun, ibu tiri menceritakan sesuatu bersama bawang merah. Besok kamu lakukan semua proses seperti yang bawang putih lakukan ya. Ibu yakin kamu akan mendapatkan emas yang lebih banyak. Baik, Bu. Esoknya, bawang merah mencuci dan menghanyutkan baju persis seperti apa yang bawang putih lakukan. Ia juga sampai bertemu dengan sang nenek. Lalu, ia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan perintah sang nenek dengan asal-asalan. Lalu, nenek pun memberikan hadiah labu dan ia memilih yang paling besar. Wah, benar apa kata Ibu? Kamu pasti akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Ya, Bu, ayo kita belah. Cepat belah. Buah labu itu pun dibelah, namun ternyata isinya bukanlah emas, melainkan ular berbisa. Ibu tiri dan bawang merah pun seketika tewas di tempat.